Halo Pak Akbar. Cek. Halo. Halo Pak. Pak. Ya, bisa dimulai Pak Akbar, monggo. Sebentar sebelum Bapak. Untuk membaca doanya udah siap ya? Membaca doa di akhir aja Pak. Oke. Untuk Bapak Kepala Cabang Dinas sudah join belum Bapak? Sudah, nanti diwakili oleh Bapak Sidik. Oh Pak Sidik ya. Oke. Ya. Bisa dimulai Pak. Monggo. Oke, mau dimulai? Ya, Bapak Ibu kita mulai nggih kegiatannya. Nah. Sebentar Pak, saya Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru berbasis Student Center dalam Merdeka Belajar tingkat nasional tahun 2022. Kegiatan ini digagas dan dibentuk kerjasama MGPK Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Cabang Dinas Wilayah Kediri dan P4TK Penjas dan BK. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai tanggal 18 Oktober atau hari ini sampai tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kegiatan pelatihan ini berbentuk sinkronus dan juga asinkronus. Saya ucapkan selamat bergabung yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kediri, Bapak Ramli SPDMM, yang terhormat Bapak Kasih SMK Wilayah Kediri, Bapak Sidik Purnomo SPDMSI, yang terhormat Ibu Eni Ismawati MPD, Bida Iswara Kemendikbudristek P4TK Penjas dan BK Bogor. Yang terhormat Ketua MGBK Ibu Sri Purwanti SPD, serta peserta pelatihan Student Center di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk Bapak Ibu peserta workshop untuk bisa menyalakan kamera. Marilah kita pertama-tama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host kami persilakan. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku diri.
Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Ketua MGBK SMK Kabupaten Kediri, Ibu Sri Purwanti M. SPD. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Silakan. Ibu Sri Mutia sudah masuk. Oke. Oke, sampun Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramli SPD MM selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Bapak Sidik Purnomo selaku Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang kami hormati Ibu Eni Usmawati MPD selaku Widyaiswara Kemdikbudristek P4TK Penjajahan BK yang juga sebagai narasumber. Serta yang kami hormati semua panitia pelatihan peningkatan kompetensi tingkat nasional MGBK SMK Kabupaten Kediri. Serta Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan nasional yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku Ketua MGBK SMK Kabupaten Kediri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga rasa terima kasih kami ucapkan kepada semua rekan yang telah membantu hingga acara ini terlaksana. Terima kasih kepada pihak P4TK yang telah memberikan support-nya yang luar biasa bagi kami, terutama MGBK SMK Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan adanya acara ini adalah untuk lebih memahami kembali bagaimana peran guru BK dalam melaksanakan dan membersamai anak-anak didik kita yang tercinta kaitannya dengan kurikulum merdeka, di mana semua berorientasi kepada peserta didik atau student center. Pelatihan nasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai 25 Oktober 2022 dengan kegiatan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus kita akan bertatap muka secara online, dan untuk asinkronus nanti kita akan belajar bersama dengan materi yang akan disampaikan via WA Group. Pelatihan ini nanti juga bersertifikat 82 jam. Bapak Ibu, harapan kami dengan diadakannya acara ini adalah makin menambah keilmuan kita bersama, lebih memahami bagaimana kita sebagai guru BK yang mampu menjalin hubungan kolaborasi serta mampu membersamai anak-anak didik kita yang tercinta dan sebagai ajang silaturahmi antar sekolah baik murid, guru maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Acara ini nanti akan berlangsung selama 7 hari atau 1 minggu. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memeriahkan acara ini demi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri Purwanti, Ketua MGBK SMK Kabupaten Kediri. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini, yaitu oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kediri, yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Kasih SMK, Bapak Sidik Purnomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Akbar. Suara saya sudah bisa didengar, Bapak Ibu?
Kabar sudah bisa? Masuk Bapak Samud. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Usmawati, MPD dari Widya Iswara BMKTK Penjas dan BK. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh panitia dari teman-teman MGBK SMK Kabupaten Kediri dan seluruh peserta kegiatan pada siang hari ini se-Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita dengan niat yang mulia dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional kita mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru se-Indonesia tingkat nasional dalam keadaan sehat. Ini ajang yang baik Bapak Ibu, yang kita bisa mengumpulkan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke dalam satu tempat, meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Ini semua bisa terjadi tentu karena izin dari Allah, nikmat dari Allah yang sungguh luar biasa bisa kita nikmati pada hari ini, dan mudah-mudahan selama kegiatan sepekan ke depan Bapak Ibu guru tetap sehat, tetap diparingi kemudahan sehingga nanti bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan yang mulai hari ini kita buka secara daring. Bapak Ibu peserta dan teman-teman panitia, ini merupakan awal yang baik, ikhtiar yang baik kita dalam rangka bagaimana kita meningkatkan peran penting guru bimbingan konseling dalam implementasi program Merdeka Belajar. Bapak Ibu, bimbingan dan konseling sebagaimana kita ketahui adalah salah satu isi dari kurikulum pendidikan formal yang merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan bagi peserta didik kita, khususnya dalam melaksanakan program Merdeka Belajar. Kalau kita tengok sebentar Bapak Ibu, konsep Merdeka Belajar, filosofi Merdeka Belajar yang beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa filosofi Merdeka Belajar ini yang pertama adalah mengajarkan semangat. Tidak hanya semangat dari peserta didik, tetapi juga semangat dari seluruh Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Juga semangat dari orang tua peserta didik kita. Filosofi yang kedua adalah kita diingatkan kembali bagaimana cara mendidik yang baik untuk peserta didik kita disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, disesuaikan dengan zamannya anak-anak kita yang seperti sekarang ini, bahwa mereka tidak bisa kita pungkiri mereka adalah generasi Z. Mereka lahir yang berbeda dunianya dengan dunia Bapak Ibu semuanya. Di dalam filosofi Merdeka Belajar ini, kita diberi keleluasaan dalam merdeka batin. Kita diberi keleluasaan dalam merdeka berpikir. Dan yang penting juga kita diberi kemerdekaan di dalam fisik kita. Tentu ini sungguh luar biasa gebrakan dari kementerian yang dilangsungkan beberapa saat di dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat, menghadirkan iklim inovasi, dan pada akhirnya diharapkan
bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tentu ini semua Bapak Ibu bisa kita capai kalau kita bekerja keras. Kita bisa berkolaborasi, ya. Sehingga kami cabang dinas pendidikan wilayah Kediri menyambut baik dan memberikan apresiasi yang baik, mensupport teman-teman MDBK yang berinisiatif melaksanakan kegiatan hari ini. Tentu ini sebuah ikhtiar yang wajib kita dorong. Ya. Tentu masih banyak Bapak Ibu usaha-usaha yang lain yang bisa kita laksanakan dalam rangka meningkatkan peran bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka. Tentu untuk bisa melaksanakan ini ada serangkaian tahapan program yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama Bapak Ibu bisa memulai dari membangun sebuah ekosistem pendidikan yang berbasis teknologi. Seperti hari ini. Mengapa ini bisa kita sampaikan Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung bahwa dunianya anak-anak sekarang ini berbeda dengan dunia kita. Yang namanya teknologi sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi peserta didik. Sehingga mau tidak mau tuntutan untuk kita bisa membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi ini adalah sebuah kebutuhan pada hari ini. Tahapan yang kedua Bapak Ibu bisa melaksanakan kolaborasi dengan lintas sektoral, dengan lintas pihak. Seperti hari ini, Bapak Ibu diharapkan nanti kita bisa melakukan sharing, kita saling bisa berkomunikasi, kita bisa saling berbagi praktik baik. Kendala yang Bapak Ibu hadapi di satu satuan pendidikan, di satu tempat, mungkin akan bisa dibantu dengan adanya praktik baik bagi Bapak Ibu guru dari tingkat nasional ini pada kesempatan yang baik ini. Yang ketiga Bapak Ibu, tahapan program yang bisa Bapak Ibu laksanakan adalah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur. Tentu seperti hari ini ada upaya, salah satu upaya kita, teman-teman guru bimbingan konseling maupun guru-guru yang lain, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kompetensi pedagogiknya, Bapak Ibu berusaha meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui kegiatan pelatihan ini. Tentu juga yang tidak kalah pentingnya nanti Bapak Ibu juga di satuan pendidikan masing-masing bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di sekolah. Tentu Bapak Ibu bisa melaksanakan tahapan program ini akan banyak tantangan hambatan yang akan Bapak Ibu hadapi di satuan pendidikan masing-masing. Mulai dari mungkin rasa kecewa, cemas, capek, tidak bersemangat. Tentu ini akan banyak kendala yang dihadapi, baik itu tantangan yang dari internal Bapak Ibu guru sendiri maupun tantangan dari peserta didik. Untuk itu Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu tentu akan muncul kebutuhan program berkaitan dengan Merdeka Belajar ini, berkaitan dengan implementasi bimbingan dan konseling. Bantuan di dalam memberikan Bapak Ibu treatment pada peserta didik tentu akan banyak dihadapi di masa lost learning seperti hari ini. Setelah 2 tahun anak-anak merasa stres, merasa capek dengan berbagai kegiatan online. Pada saat sekarang mulai bisa dilaksanakan tatap muka, tentu akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman guru konseling. Untuk itu Bapak Ibu, peranan Bapak Ibu dalam mendampingi dan memotivasi peserta didik agar tetap bersemangat dalam pembelajaran hari ini mutlak diperlukan. Keberadaan Bapak Ibu guru di dalam membantu kesulitan belajar melalui kegiatan tatap muka maupun
dalam kegiatan online, tentu kehadiran Bapak Ibu sangat diperlukan. Untuk itu Bapak Ibu bisa membuat serangkaian strategi layanan bimbingan konseling di satuan pendidikan masing-masing. Tentu dibutuhkan sebuah inovasi pelayanan konseling. Tentu dibutuhkan kolaborasi antar guru. Tentu dibutuhkan berbagai macam media yang akan Bapak Ibu pakai dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Tentu strategi-strategi ini akan mewarnai ya, di satuan pendidikan Bapak Ibu yang tersebar dari cabang PNP yang tentu akan karakternya di satuan pendidikan pasti berbeda. Ya. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan sebuah ikhtiar dari Bapak Ibu teman-teman guru yang hari ini melakukan pelatihan guru ini di tingkat nasional akan membawa dampak yang cukup baik di dalam mengembangkan kembali ya, budaya di sekolah, di mana anak-anak yang selama 2 tahun merasa stres, merasa bosan, jenuh, ada loss learning selama 2 tahun ini semua PR bagi kita untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak. Tentu ini dibutuhkan sebuah inovasi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi kepala sekolahnya, komite sekolahnya, dewan pendidikannya, kami yang ada dinas pendidikan juga akan dituntut untuk bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam mempercepat ya akselerasi agar proses pembelajaran tatap muka ini bisa kembali seperti sedia kala. Saya rasa itu Bapak Ibu mohon izin mewakili Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, maka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru tingkat nasional berbasis student center secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada seluruh guru di Indonesia ini yang pada akhirnya akan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti pelatihan dan selamat pada seluruh panitia, sukses selalu, pantang mundur, pantang menyerah. Terima kasih, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sidik Purnomo atas motivasi dan semangat yang diberikan Bapak Ibu guru serta pelatihan pada siang hari ini. Betul sekali Bapak, karena kegiatan pengembangan kompetensi guru pada pagi hari ini berfokuskan pada study center dan diharapkan para pengajar ya, tentunya Bapak Ibu guru sejauh saya bisa melaksanakan pembelajaran yang juga memperhatikan kebutuhan anak peserta didik. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan kegiatan pada hari ini. Berikutnya adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Fandi, sekaligus doa ini adalah harapan kita bahwa kegiatan ini bisa berjalan lancar, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sampai selesai dan bisa mendapatkan materi dan ilmu yang luar biasa dari narasumber-narasumber kita yang juga sangat luar biasa. Untuk pembacaan doa kepada Bapak Fandi, sudah tepat kami persilakan. Ya Pak Akbar, terima kasih. Saya sudah jelas belum? Sudah cukup jelas Bapak. Ya. Mari Bapak Ibu, sebelum acara inti kita mulai, mari kita berdoa supaya acara kita lancar, bisa membawakan karunia yang luar biasa dan tidak ada gangguan jaringan sampai di akhir. Monggo Bapak Ibu yang mungkin beragama selain Islam bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Mungkin yang beragama Islam bisa mengamini saja. Ya.
Allahumma khamna du'an wa imaman wa huda wa rahmah ya rabbana amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma alina ta'wil kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzu min sakhati wa nar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini juga akan dimulai hari pertama. Sebelumnya saya moderator pertama Bapak Ibu, untuk besok dan di lain hari akan didampingi oleh moderator kedua dan moderator ketiga, biar Bapak Ibu tidak bosan. Ya, ini akan kami perkenalkan dulu pemateri hari pertama. Mungkin dari host bisa ditampilkan CV dari Ibu Eni. Terima kasih Pak Fandi. Berikutnya perkenalan panitia ya, Pak Fandi. Nah, berarti perkenalan dulu. Oh ya, perkenalan panitia. Kemungkinan Bapak Ibu guru kemarin banyak yang sudah berkomunikasi dengan panitia, baik proses pembayaran, proses dan yang lainnya. Ya, mungkin kalau tidak ada kenal maka nggak sayang, karena dalam waktu 1 minggu ke depan ini kami akan mendampingi Bapak Ibu guru untuk mendapatkan pelatihan, dan juga kalau ada kendala Bapak Ibu guru jangan lupa untuk tidak usah ragu untuk menjabri kami para panitia. Pak Wandi, tapi sebelumnya bolehkah kita foto bersama dulu dengan Pak Sidik dan teman-teman yang lain, bagaimana? Foto bersama begitu? Ya, Pak Akbar, monggo dibantu Bu Hima. Oke, nanti kalau mungkin Bapak Sidik ada kegiatan biar berfoto Sidik dulu belum, sama gitu. belum on kamera Pak Sidik nih. Iya, Pak Sidik. Apakah mungkin sudah beralih dengan kegiatan beliau mungkin? Sebentar. Pak Sidik dulu. masih bergabung? Ya, mungkin masih ada tamu ya. Masih ada tamu kegiatan. Tapi Bapak Ibu guru banyak sekali ya, saya lihat dari Jakarta, dari Makassar, dari Surabaya, dari Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, banyak sekali saya lihat. Datanya luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam kenal dari MGBK Kabupaten Kediri. Sambil menurut Pak Cabdin, Pak Sidik sepertinya ada kegiatan. Bolehlah kita putarkan dulu ya, Pak Fandi. CV ya, CV narasumber kita pada hari ini, dan juga atau nanti ya setelah peralihan aja ya kalau CV narasumbernya. Sekarang perkenalan panitia dulu aja ya. Ya Pak Fandi, video perkenalan panitia ya. Langsung aja per individu aja Pak. Nanti langsung di individu dipanggilin. Oh ya. Ya. Saya sendiri kalau nggak hafal ya sama teman saya sendiri. Bercanda Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perkenalkan panitia pada pagi hari. Kepala Ketua Komando kita ya, Ibu cantik Blitar ini namanya Ibu Tias. Halo Bu Tias. Halo. Nah, terus ya Bu Tias. Terus berikutnya ada Pak Fandi. Ya, beliau juga yang merupakan aktivis dari MGBK yang sudah namanya cukup terkenal di tingkat Jawa Timur ya. Pak Fandi tadi yang pemimpin kita berdoa. Pak Fandi, halo Pak Fandi. Ya. Nah, ngilang. Terus berikutnya ada Bu Rifka dari Sekretaris 2 MGBK ya, Bu Rifka. Halo Bu Rifka, ada. Nah, itu udah ada. Bu Rifka ini juga aktif dari kegiatan CGP ya. Terus berikutnya juga ada Ibu Maharini, Sekretaris 3. Ya. Maharani Pak Akbar. Malini ya? Malini apa Maharini? Maharani Pak. Oh, Bukan Maharani. Mahalini Pak. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Oh, bentar nyanyi. Tapi sekali-sekali nyanyi nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nanti nyanyi Pak. Bu Maharani ya. Saya ingat Mahalini terus ya. Terus ya, begitu ada Ibu cantik yang suka ngurusin keuangan, ini ada Bu Hima. Bu Hima, halo. Ya, Bu Hima, halo. Nanti kalau ada berkaitan dengan keuangan, struktur pembayaran Bapak Ibu bisa ke Bu Hima ya.
Beliau ini rumahnya ada ATM-nya di dalam rumah ya. Terus berikutnya ada Ibu Intan, Bendara 2. Halo Bu Intan, juga membantu kegiatan pendistribusian kompensasi ya. Kalau dibilang pembayaran kok belajar kok bayar sih gitu ya. Sebenarnya bukan membayar sih, tapi bentuk kompensasi kita kegiatan hari ini supaya gimana-mana kegiatan pasti membutuhkan pendanaan untuk kegiatan. Nah, itu saja. Terus kita juga dibina langsung oleh P4 TK BK, Penjas dan BK, mohon maaf, Bogor, yaitu Ibu Eni. Bu Eni, terima kasih Bu Eni, yang paling spesial. Bu Eni hari ini cantik sekali ya. Bu Eni kayaknya nanti siap-siap mendampingi peserta didik untuk berngantuk-ngantuk ria, peserta didik maaf, para pengajar-pengajar pada siang hari ini ya, sambil ngantuk-ngantuk di rumah. Mungkin masih banyak Bapak Ibu guru yang belum pulang dari satuan pendidik masing-masing atau di sekolah masing-masing. Seperti saya juga masih di sekolah. Semoga saja bisa sambil belajar tentang beliau-beliau dari Widya Suara PPTK, Penjas dan BK. Selamat siang, selamat hadir, dan terima kasih sudah membantu kegiatan kita terlaksana dengan cukup lancar di hari pertama ini. Oke. Itu perkenalan dari panitia, dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung melalui WA Japri. Dan tentunya Pak Fandi, apakah ada yang diputar video-video apa seperti itu? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Berarti foto bersama. Habis itu langsung saya serahkan ke Pak Fandi untuk materi. Enggak ada masalah. Ya, Pak, siap. Ya. Sepertinya Pak Sidik masih repot. Bagaimana? Ya, Apakah betul. Beliau lanjut aja? kelihatannya masih sibuk, nggak lanjut mawon. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah pembukaan dari pembukaan kegiatan pelatihan berbasis study center tingkat nasional tahun 2022. Semoga saja saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan seperti kita pada pada siang hari ini, kita tentunya bersemangat dalam belajar bersama, berkolaborasi, saling bertukar pikiran, karena hari ini kita buat kegiatan secara santai seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk menyuarakan atau saling bertukar pendapat. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator 1, Bapak Fandi, untuk memandu materi pertama kita pada siang hari ini ya. Bapak Ibu masih semangat ya semuanya ya? Masih semangat, mana suaranya? Yes. Yeay. Semangat. Saya kasih pantun Bapak Ibu, ada kang guru jangan dikejar, biar saja makan daun talas. Kalau bu gurunya mengajar, saya tak akan meninggalkan kelas. Semoga saja Bapak Ibu guru, siswa-siswanya selalu aman dan betah di dalam kelas. Saya Akbar Wijaya, mohon maaf bila ada kekurangan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Fandi, kepada Bapak Fandi untuk memandu materi pertama kita pagi hari. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akbar. Gimana suara saya, sudah masuk belum? Sudah. Sudah, Bu Tia, terima kasih ya. Sudah. Sebelumnya akan saya sapa dulu teman-teman dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Luar biasa ini, ada yang dari Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan. Tolong semuanya Bapak Ibu kameranya dinyalakan, nggih. Tolong yang semangat, masih awal ini. Ada yang dari Papua Barat, luar biasa dari ujung Papua ini. Kebetulan saya juga lahir di Papua Bapak Ibu, di Wamena, di salam saudara, semua Indonesia saudara Bapak Ibu. Kemudian ada yang dari Kepulauan Riau, dari Kalimantan Selatan, dari Banten, kemudian dari Lampung, Jawa Tengah, Aceh, Riau, kemudian dari daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, luar biasa ini ya, bisa bergabung semua ya, tingkat nasional. Ada juga dari Bali, dari Kalimantan Utara,
dari Jambi, Kalimantan Barat. Wah, lengkap ini Kalimantan ini. Alhamdulillah. Dari ada lagi. Dari Bali lagi banyak ini. Jadi Bapak Ibu, acara kita tidak hanya diikuti di Bapak Ibu guru di Pulau Jawa saja, juga dari pulau-pulau yang lain banyak. Alhamdulillah hampir merata seluruh Indonesia. Oke. Baik, acara kali ini kita memasuki acara yang kita nanti-nantikan, yaitu inti dari acara kita yang akan disampaikan oleh Ibu Eni. Mohon host untuk menampilkan CV-nya, biar kita lebih akrab, lebih mengenal kepada pemateri kita. Halo Mas Wawan. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan ya, di sini CV dari Bu Eni. Beliaunya banyak sekali prestasi-prestasi tingkat nasional, bahkan sampai internasional ini. Sebagai institut nasional, sebagai narasumber tingkat internasional, luar biasa sekali ini. Berarti Bapak Ibu sangat beruntung sekali dengan pemateri dari P4TK, kebetulan diwakili oleh Bu Eni. Di slide kedua mau ditampilkan. Beliau juga termasuk tim penyusun capaian layanan BK di SMA tingkat nasional. Kemudian juga beliau adalah editor jurnal Widai Suara LAN, itu Lembaga Administrasi Negara. Beliau juga masuk dalam tim pengembang modul trauma healing pasca bencana. Luar biasa sekali. Juga termasuk tim penyusun modul High Order Thinking Skill atau HOTS dalam bimbingan dan konseling. Kebetulan latar belakang Bu ini memang dari BK Bapak Ibu, tapi kita nanti materi yang disampaikan adalah untuk semua Bapak Ibu guru tingkat berbagai jenjang. Oke, itu beberapa hal tentang CV dari Bu Eni. Bisa Bapak Ibu baca. Beliau adalah latar belakang pendidikan dari S1 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, kemudian S2-nya dari Universitas Negeri Malang atau UM, kemudian S3-nya dari UPI Bandung, kandidat doktor. Ya, banyak sekali riwayatnya, wah luar biasa sekali. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan langsung dihandle oleh Bu Eni. Kepada Bu Eni, saya persilahkan. Monggo Bu. Halo Bu Eni. Pak Fandi, terima kasih. Mohon izin, suara saya jelas, Pak? Sangat jelas sekali, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, di sini ada Bapak Kepala Dinas ya tadi. Yang pertama Bapak Kepala Dinas Pak Ramli SPDMM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, lalu Pak Sidik Purnomo SPDMSI selaku Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, lalu ada Ibu Ketua MGBK kita Bu Sri Purwanti ya, Bu Tias, lalu ada Pak Fandi, terus siapa tadi ya yang MC kita ya, Pak Fandi, Pak Akbar, Bu Rifka, Bu Intan, Bu Hima, Bu Maharani, ini dan semua pengurus MGBK ya, terutama pengurus MGBK SMK ya Kediri yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini beliau-beliau ini luar biasa Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat sudah bisa melaksanakan pelatihan tingkat nasional yang dihadiri guru BK perwakilan dari seluruh provinsi ya di Indonesia. Luar biasa. Sepertinya tidak hanya guru BK ya, informasi yang saya dapat di sini juga ada guru mapel, mulai dari guru SD, guru SMP,
guru SMA, guru SMK, guru mapel ya, pengawas, kepala sekolah, semuanya ada di sini. Wah, ini luar biasa sekali, suatu kehormatan bagi saya bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Nama saya Eni Usmawati, saya Widya Iswara dari Kementerian Kemendikbud, dari tepatnya di PM4TK Penjas dan BK. Tapi sekarang sudah berubah Bapak Ibu menjadi Balai Besar Guru Penggerak ya, BPGP. Nah, ini tapi saya di sini tetap menulis PM4TK karena Bapak Ibu mungkin masih belum terbiasa dengan Balai Besar Guru Penggerak gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu peserta yang saya banggakan ya, ini luar biasa sekali. Sepertinya sudah hampir 200 ya pendaftarnya ya, walaupun yang hadir di Zoom ini 99, sebagian ada lewat YouTube juga ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja mohon izin saya share screen ya, sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Panitia MGBK ya, untuk menyampaikan materi tentang Student Center dalam kurikulum Merdeka ya. Tepatnya dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana peran sekolah ya. Di sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada guru, dan terutama guru BK. Bagaimana peran Bapak Ibu ini dalam kurikulum Merdeka. Ya, nah namun sebelum ke sana Bapak Ibu, kita kasih dulu perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, ini ada yang sering bertanya ya, kenapa perkembangan kurikulum itu selalu berubah-ubah ya? Ini perjalanannya Bapak Ibu mulai dari tahun 47 ya. Ini rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Lalu di tahun 64 ini kurikulumnya masih kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar. Lalu tahun 68 diganti lagi menjadi kurikulum sekolah dasar. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan suara saya kurang jelas, mohon diingatkan ya, karena memang saya sedang di kampus UPI ini Bapak Ibu, saya menyelesaikan disertasi saya, dan tadi sempat putus nyambung sinyalnya, saya mencari tempat yang sinyalnya lancar, walaupun pakai data juga masih ini ya, putus nyambung. Mohon diingatkan kalau suara saya kurang jelas, terutama Bapak moderator ya. Oke, saya lanjut. Lalu tahun 73 diganti lagi kurikulumnya Bapak Ibu ya, sampai di tahun 94 diganti lagi kurikulum 94, tahun 2004 itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Habis itu tahun 2006 diganti lagi menjadi KTSP, dan tahun 2013 diganti menjadi kurikulum 2013. Dan sampai saat ini Bapak Ibu ya, menjadi kurikulum Merdeka, yang mana di dalam kurikulum Merdeka ini diinsertkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu diharapkan menginsertkan profil pelajar Pancasila ini dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya, kalau BK dalam setiap layanan BK. Nah, seperti apa Bapak Ibu menginsertkan profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran dan layanan BK? Nanti kalau hari ini tidak cukup Bapak Ibu, besok ya, besok ini masih berlanjut ya, kita bahas. Karena memang membahas kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tidak cukup hanya 1 hari. Ya, Bapak Ibu ikut pelatihan guru penggerak saja itu selama 6 bulan. Ya, jadi saat ini kan sedang marak ya Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka. Jadi lewat Bapak Ibu guru itu dilatih lewat guru penggerak, yang mana di guru penggerak itu Bapak Ibu akan diperkenalkan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, mengisahkan konsep Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini juga Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti ya guru penggerak atau mungkin menjadi pengajar praktik PP ya. Ada juga mungkin ya, nah nanti bisa Bapak Ibu sharing-sharing. Jadi di dalam guru penggerak itu Bapak Ibu memang pelatihannya selama 6 bulan. Bapak Ibu akan dilatih ya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, ini akan Bapak Ibu dapatkan walaupun hanya dasarnya gitu ya, dalam waktu singkat ya, 8 hari nanti semua materi akan kami share Bapak Ibu di grup ya, karena kan memang
sistem pelatihannya adalah sinkronus asinkronus. Jadi Bapak Ibu tidak Zoom terus ya. Jadi kita sinkronus seperti ini lewat Zoom. Nanti ada asinkronus. Jadi Bapak Ibu materinya dibagikan di grup WA, Bapak Ibu belajar secara mandiri. Bukan tugas ya, tapi belajar secara mandiri. Nanti semua materi akan di-share lewat grup WA. Bapak Ibu diharapkan belajar secara mandiri sehingga 82 jam ini bisa tercapai dengan belajar mandiri itu sesuai dengan jadwal. Nanti akan di-share ya sama panitia jadwal dan undangannya. Sepertinya masih proses digabung antara jadwal dengan pamfletnya Bapak Ibu ya. Undangannya sudah jadi, tinggal digabung nanti akan di-share. Oke, kita kembali Bapak Ibu ke kurikulum Merdeka ya. Jadi ini perjalanan kurikulum kita yang memang selalu berubah-ubah Bapak Ibu ya. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu salah satunya dari skor PISA, ya program for International Student Assessment. Jadi dari skor PISA Bapak Ibu peserta didik kita itu memang peringkatnya selalu yang paling bawah ya. Ranking 2, ranking 3 tapi dari bawah. Contoh ini ya di PIRLS ya tahun 2011 ini peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu di PISA di tahun 2009, 2012, 2015 ini ya peringkatnya masih ke-64 dari 70 negara Bapak Ibu ya. Lalu di INAP Indonesia National Assessment Program nilai kemampuan membaca itu masih kurang 46,83%. Nah, inilah Bapak Ibu membuktikan bahwa memang kemampuan peserta didik kita itu masih low order thinking skill ya, masih low sebelum high order thinking skill. Makanya sebelum Kurmer kemarin ada HOTS ya, pembelajaran berbasis high order thinking skill. Nah, waktu itu bimbingan konseling berbasis HOTS itu seperti apa juga pernah ada pelatihan. Ya, jadi ini yang menyebabkan kurikulum kita harus berubah gitu ya, melihat kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita hingga akhirnya di tahun 2022 ini ya kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ini ya, ini kalau kita mengkaji proses berpikir high order thinking skill ya Bapak Ibu ya, suatu pembelajaran, suatu layanan itu dikatakan high order thinking skill HOTS itu apabila ada 3 proses ini, yaitu ada transfer knowledge, ada perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik, ya. Ada critical and creative thinking, mengajak peserta didik itu untuk berpikir kritis dan kreatif, ya. Terus ada problem solving. Jadi di dalam high order thinking skill, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu guru tidak hanya menjelaskan saja, ya. Jadi pendekatan sekarang sudah student center, ya, berpusat pada guru, tidak berpusat pada peserta didik. Mungkin di zaman Bapak Ibu sekolah dulu ya, pembelajarannya itu masih istilahnya ya, masih konvensional gitu ya. Mungkin masih peserta didik itu diminta untuk mencatat gitu ya di papan tulis, ya. Terus kadang guru masuk kelas, anak-anak masuk ini ya dibuka halaman 24 silahkan dirangkum, hanya itu saja, hanya gurunya berpusat pada guru ya, tidak berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang sudah berubah Bapak Ibu ya, harapannya di dalam kurikulum Merdeka ini ya, yaitu berpusat pada peserta didik student center, bukan gurunya lagi yang sebagai pusat belajar. Yang tadinya guru menjelaskan sebagai sumber utama, sekarang berbasis kepada peserta didik. Ya, jadi ada transfer knowledge, mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking. Ya, misalkan Bapak Ibu di sini ada guru mapel ya, guru mapel ingin menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan daun gitu ya di SD, biasanya di SD, di SMP ya, pertumbuhan daun kan macam-macam daun ya, biasanya ada daun yang menjari, terus daun apalagi Bapak Ibu ya, guru-guru IPA ini ya,
Nah, itu kan Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan, ya, tidak hanya anak-anak macam-macam daun adalah bla bla bla, ya, tapi Bapak Ibu coba ajak mereka untuk berpikir kritis, memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar, misalkan ke kebun langsung gitu, ya. Minta anak-anak untuk mencari, coba cari kira-kira bentuk daun yang menjari itu seperti apa, mengenal macam-macam bentuk daun, bentuk-bentuk tumbuhan, langsung ke memanfaatkan yang media-media yang ada di sekitar. Kalau misalkan itu tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa menggunakan video, bisa menggunakan YouTube, ya, ajak anak untuk coba cari di YouTube bagaimana kira-kira macam-macam macam-macam daun gitu ya. Jadi mereka yang aktif, bukan gurunya menjelaskan saja. Kalau dijelaskan tuh biasanya anak-anak mudah lupa gitu ya. Atau bisa juga memanfaatkan literasi. Coba cari di perpustakaan, ya, cari di literatur, studi literatur gitu ya, di koran, lewat clipping dan lain-lain gitu ya, bisa gitu. Intinya anak-anak ini pembelajaran kurikulum merdeka sudah student center, berpusat pada peserta didik. Ya, jadi bukan guru yang menjadi sumber utama di dalam pembelajaran itu. Nah, kalau BK, misalkan guru BK ingin menyampaikan tentang studi lanjut, pengenalan studi lanjut, kemana kira-kira setelah SMA, kemana kira-kira setelah SMK, setelah SMP, ya. Nah, Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan nanti setelah SMP itu ada studi lanjut ini, setelah SMA ada ini gitu ya, tapi cobalah anak-anak ini untuk berpikir kritis. Ayo anak-anak coba, kira-kira ada studi lanjut apa ya nanti setelah kalian lulus SMP, setelah lulus SMK, SMA, apa saja, lalu syaratnya apa saja. Termasuk mereka harus tahu sekarang sistemnya sudah zonasi, terus di kurikulum merdeka itu tidak ada penjurusan. Ya, di kurikulum merdeka tidak ada penjurusan, yang ada adalah memilih mata pelajaran sesuai dengan minat anak. Nah, ini harus dikenalkan kepada anak sejak dini, mulai dari SMP, ya. Kalau di SMA ya mulai dari kelas 1 SMA atau SMK, karena memang nanti peminatan itu ada di kelas 12 di fase F, ya. Ada di kelas 12. Jadi di kelas 11-nya sudah dimantapkan bagaimana memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat minat anak. Ya, itu yang ada di kurikulum merdeka. Maka tugas guru BK ini sebagai garda terdepan Bapak Ibu ya, dalam membimbing anak ya, memilih mata pelajaran sesuai dengan yang diminati. Nanti kita bahas itu Bapak Ibu ya, ini masih dasarnya dulu. Ya, lalu ada problem solving. Ya, waktu itu Bapak Ibu menanyakan bagaimana sih Bu bimbingan konseling yang high order thinking skill gitu ya. Sebenarnya BK kita itu sudah high order thinking skill Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena sudah sampai di problem solving ini. Sebelum ada teori high order thinking skill, BK itu juga sudah high order thinking skill. Ya, karena kalau mengikuti taksonomi Bloom ya Bapak Ibu ya. Taksonomi Bloom itu kan ada kognitif level 1 sampai level 6. Ketika itu masih mengajak siswa untuk mengingat, menghafalkan, memahami, itu kan masih di level C1, C2, C3 ya, kalau mengikuti taksonomi Bloom. Tapi ketika itu sudah sampai pada ada inovasi baru, ada problem solving, ya, ada sampai dia bisa meng-create, ya, membuat sesuatu keputusan gitu ya, create, ada inovasi. Nah, itu berarti sudah kognitif level 6 kalau mengikuti taksonomi Bloom. Sudah C6. Ya. Nah, langkah-langkahnya bisa di ini ya Bapak Ibu, nanti di RPL-nya ya. High order thinking skill-nya itu biasanya di tujuan. Bapak Ibu menulis RPL, RPP ya. RPL kalau BK ya, itu kan ada tujuan layanan. Nah, di situ biasanya guru BK itu kan menulisnya memahami, apalagi tujuannya adalah memahami apa tentang studi lanjut. Ya, jadi masih memahami terus ya. Kapan peserta didik ini bisa mengambil keputusan tentang studi lanjut ya. Jadi sampai di problem solving ya, mereka bisa memahami apa saja sih studi lanjut itu. Setelah memahami, mereka bisa mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan yang diminati. Nah, itu berarti sudah sampai di level C6, kognitif level 6.
Jadi di RPL Bapak Ibu akan kelihatan di tujuannya itu. Jangan hanya memahami, mengingat, menghafalkan gitu ya. Tapi sudah sampai dia itu mengambil keputusan. Ya, ada problem solvingnya di situ. Maka itu sudah di level C6. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ya, Student Center pembelajaran yang pendekatan pada peserta didik ya. Jadi student center itu diharapkan Bapak Ibu ada proses saintifik ya. Saintifik melalui 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Jadi di setiap layanan bimbingan konseling atau di setiap pembelajaran ya kalau untuk guru mapel ya, di situ ada proses 5M-nya. Ya, tentang student center. Tidak hanya guru BK, guru mapel ya, tidak hanya guru mapel atau guru BK dalam layanan klasikal ya, tidak hanya menjelaskan saja. Ya, contoh tadi Bapak Ibu menyampaikan layanan informasi studi lanjut. Itu Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan saja, setelah SMP ada jurusan apa, ada studi lanjut apa, peluang karirnya seperti apa, tidak hanya dijelaskan ya, tapi mengajak siswa untuk coba mengamati. Kira-kira apa ya setelah lulus SMP itu ada apa saja, ada SMA, ada SMK, ada MAN. Itu biasanya anak-anak masih bingung bedanya apa. Ya, ajak mereka untuk mengamati. Ya, mencari referensi itu tadi, ya, mengamati, mencari sumber-sumber ya. Terus setelah itu pasti dia akan bertanya, menanya ya, Bu, di MAN itu ada jurusan apa saja? Kalau nanti nggak ada penjurusan berarti kan memilih pelajaran sesuai minat, ada pelajaran apa saja. Nah ini kan guru BK harus menjelaskan ya. Lalu yang di SMK, Bu nanti setelah SMK itu perguruan tinggi ada apa saja ya? Bedanya PTN, PTS itu apa? Cara masuknya bagaimana? Nah, itu kan harus dimantapkan ya oleh guru BK-nya. Jadi ada proses menanya. Setelah mereka bertanya mengumpulkan informasi. Coba kita kumpulkan informasi ya. Di SMK itu ada jurusan apa saja, di mana ada apa saja gitu ya, termasuk di perguruan tinggi. Nah, setelah itu mereka bisa menalar setelah mengumpulkan informasi dan bisa mengkomunikasikan. Kalau guru mapel mereka bisa mengkomunikasikan, bisa menjawab pertanyaan ketika ditanya. Ya, kalau di guru BK, mereka bisa mengkomunikasikan kira-kira minat saya itu di mana, bakat saya di mana, yang sesuai dengan studi lanjut ini, gitu. Ya. Nah, guru BK itu Bapak Ibu dalam memberikan layanan klasikal itu kan tentunya berdasarkan need assessment dulu ya. Bapak Ibu masuk kelas itu berbeda dengan guru mapel, ya. Kalau guru mapel masuk kelas karena memang sudah ada modulnya dan memang sudah harus selesai dalam waktu 1 semester. Tapi kalau guru BK masuk kelas karena guru BK sebelumnya sudah melakukan need assessment, sudah tahu di kelas itu ada kira-kira siswa ini butuh informasi apa ya, misalkan masuk kelas, layanan informasi apa, ya, misalkan dari hasil need assessment ternyata Bapak Ibu menemukan bahwa di kelas itu masih bingung, nanti mau ambil mapel apa kalau dia misalkan lanjut di SMA. Nah, berarti kan Bapak Ibu harus memberikan layanan informasi tentang studi lanjut. Gitu ya. Terus yaitu bedanya dengan guru mapel. Kalau guru mapel masuk kelas, anak-anak hari ini kita sampai di modul sekian, halaman sekian. Tapi kalau guru BK masuk kelas, karena di kelas itu ada Bapak Ibu guru BK sudah paham bahwa di kelas itu harus ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anak. Contoh tadi, anak-anak membutuhkan informasi tentang studi lanjut, maka saya akan memberikan layanan informasi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi di dalam student center itu Bapak Ibu diharapkan menerapkan 5M ini ya, scientific, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Lalu model-model pembelajaran Bapak Ibu ya, yang ini memang benar-benar student center gitu ya.
Jadi berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena sintak-sintaknya itu ya mengajak siswa untuk ada 5M itu tadi Bapak Ibu ya. Contoh di sini adalah discovery learning ya. Discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning atau PJBL ya, ada experiential learning ya. Banyak sekali model-model pembelajaran yang mana di situ sintak-sintaknya mengajak peserta didik untuk ada proses mengamati, menanya, mengkomunikasikan 5M itu tadi ya. Itu. Jadi Bapak Ibu BK juga bisa Bapak Ibu ya di layanan klasikal misalkan ya, layanan klasikal dengan model project based learning ya, bisa juga ini diinsertkan di dalam layanan klasikal ya. Kalau student center sebenarnya BK juga sebelum ada kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya, BK sebenarnya juga sudah student center, sudah pendekatan kepada peserta didik ya, student center, karena sebelum memberikan layanan guru BK sudah memahami ya dari hasil need assessment tadi kira-kira anak ini apa ya yang dibutuhkan di kelas 10 itu, kira-kira mereka dari hasil need assessment-nya seperti apa. Ya, contoh tadi membutuhkan informasi studi lanjut, ya. Atau misalkan dari hasil need assessment ternyata ada dari alat ungkap masalah, ternyata ada anak yang mengalami tidak percaya diri, gitu ya. Nah, kira-kira jumlahnya berapa anak ini? Kalau misalkan satu kelas banyak gitu ya, bisa diberikan layanan klasikal. Kalau hanya 10 misalkan berarti bimbingan kelompok, ya. Nah, kalau misalkan 10 tapi ternyata masalahnya itu rahasia gitu ya, maka konseling kelompok. Kalau misalkan hanya satu anak yang mengalami itu ya, mungkin bisa dilaksanakan konseling individu. Nah, baru Bapak Ibu susun RPL untuk menyiapkan layanan tersebut ya. Gitu ya. Jadi ini model-model pembelajaran ya yang bisa diadop oleh BK di dalam layanan klasikal gitu ya. Kalau waktu itu saya menulis tentang experiential learning dalam meningkatkan kesadaran multikultural peserta didik. Nah, itu saya berikan lewat layanan klasikal. Itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini sehingga di dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya, guru menciptakan pembelajaran agar siswa itu melakukan sesuatu. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini diharapkan di dalam layanan, di dalam pembelajaran Bapak Ibu guru mapel, itu siswa melakukan sesuatu. Tidak hanya guru menjelaskan. Kalau gurunya menjelaskan saja, itu masih teacher center, ya, masih berpusat pada guru. Tapi kalau guru, Bapak Ibu guru mengajak anak untuk melakukan, doing, ada sesuatu yang dilakukan. Ya, kalau di dalam experiential learning itu kan ada dia mengalami secara langsung, melakukan secara langsung. Ada pengalaman gitu ya. Nah, itu melakukan. Contoh tadi Bapak Ibu menjelaskan tentang studi lanjut. Tidak hanya guru BK menjelaskan ada apa saja setelah SMA, setelah SMP itu ada sekolah apa saja. Tidak hanya dijelaskan, tapi ajak anak untuk melakukan, doing. Ya, misalkan mencari di YouTube gitu ya, mencari di YouTube atau browsing di internet kira-kira setelah SMP itu ada studi lanjutan apa saja. Kalau misal di SMA itu nanti bisa mengambil mata pelajaran apa saja. Ya, itu harus dijelaskan guru BK sejak dini. Ya, intinya siswa itu melakukan sesuatu, tidak hanya guru yang menjelaskan ya. Jadi ada student center. Lalu peserta didik diajak untuk mengamati ya, tidak hanya mendengarkan guru yang menjelaskan, tapi coba amati di lingkungan sekitar. Ya, kira-kira ada studi lanjut apa saja nanti setelah SMP. Ya, kalau tadi guru mapel ya mengamati kalau pelajaran IPA tentang pertumbuhan daun tadi ya, amati daun-daun tumbuhan yang ada di sekitar. Kalau tidak mungkin boleh pakai YouTube gitu ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu ya, di situ terjadi perubahan paradigma yang tadinya siswa hanya diberitahu, akhirnya menjadi siswa yang harus mencari tahu.
ya, dari guru yang sebagai sumber utama menjadi berbasis aneka sumber belajar. Ya, jadi bisa memanfaatkan media, ya, tidak hanya guru sebagai sumber utama. Jadi dari tekstual menjadi pendekatan ilmiah, ya, yang tadinya berbasis konten menjadi berbasis kompetensi dan seterusnya, ya, sehingga mampu menggali potensi peserta didik dan pembelajaran lebih bermakna, menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas pengetahuan, ya, tidak hanya kognitifnya saja, tapi keterampilan, ya, dan baik juga dalam bersikap atau attitude, ya, yang mengikuti 4 kompetensi abad 21, ada critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu juga diharapkan guru mapel itu melakukan asesmen. Sekarang ini tidak hanya BK yang melakukan asesmen. Kalau BK dari dulu kan juga memang sudah melakukan asesmen dan itu menjadi suatu hal yang wajib. Guru BK sebelum melakukan kinerja itu harus melakukan need assessment. Jadi tahu kebutuhan anak itu apa. Menyusun program kerja juga berdasarkan need assessment. Nah, saat ini guru mapel juga diminta untuk melakukan bukan need assessment ya, tapi assessment. Ya, ada assessment akademik dan assessment non akademik. Ya. Nah, ini peran BK juga di sini sangat diharapkan Bapak Ibu ya, terutama di asesmen akademik. Kalau asesmen non akademik ya, kalau asesmen akademik ini kan tugas guru mapel ya, memahami bagaimana kompetensi anak, nilai-nilai pelajarannya di kelas itu seperti apa gitu ya. Nah, di non akademik sebenarnya guru mapel ini juga diharapkan melakukan asesmen non akademik. Kalau waktu itu kan asesmen kognitif non kognitif ya, tapi sedangkan pertumbuhan anak itu kan tidak hanya kognitif ya Bapak Ibu ya, ada kognitif, afektif, psikomotor. Jadi sekarang diganti menjadi asesmen akademik dan non akademik yang awalnya asesmen kognitif non kognitif ya. Nah itu. Jadi di non akademik selain guru mapel diminta untuk melakukan asesmen non akademik, guru mapel juga bisa bekerja sama dengan guru BK. Guru BK kan sudah punya instrumen-instrumen ya, instrumen alat ungkap masalah, instrumen tes dan non tes. Nah itu bisa data-datanya nanti ya diserahkan ke guru kelas, ke wali kelas, sehingga ini membantu guru mapel dalam melakukan asesmen ya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu contoh asesmen gaya belajar ya, gaya belajar masuk audio kinestetik atau audio gitu ya, atau visual ya. Nah, ini ada tes-tesnya, nanti Bapak Ibu akan saya berikan linknya ya, boleh nanti disebarkan ke peserta didik sehingga Bapak Ibu memahami gaya belajar setiap anak itu seperti apa. Jadi guru mapel di dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu tidak hanya mengajar terus selesai, tapi harus tahu kebutuhan anak, perkembangan anak ya. Misalkan ada peserta didik yang misalkan nilainya itu kenapa ya anak ini nilainya kok selalu yang paling bawah gitu ya. Nilainya pasti terendah di kelas itu. Kira-kira ada masalah apa? Nah, ini fungsinya diagnostik ya, asesmen ya, asesmen non baik akademik maupun non akademik. Intinya guru mapel diminta untuk memahami kondisi setiap peserta didik. Ya, kondisinya bagaimana, terus perkembangannya bagaimana, kebutuhannya apa. Guru paham, sehingga kalau ada anak misalkan nilainya di bawah rata-rata, tidak langsung menyalahkan anak, oh memang anak itu males, ya. Tapi Bapak Ibu mencari dulu penyebabnya apa, kenapa si anak ini nilainya di bawah rata-rata. Atau bisa jadi faktornya dari gurunya, ya. Gurunya tidak memahami gaya belajar setiap anak itu seperti apa, ya. Atau cara menyampaikannya masih teacher center, masih berpusat pada guru, ya, belum menerapkan pembelajaran yang student center sehingga anak-anak bosan.
dijelaskan terus gitu ya. Sehingga mereka bosan, akhirnya tidak ikut pelajaran. Ya, atau ada faktor apa? Ini dicari. Ya, bekerja sama dengan guru BK, boleh home visit. Siapa tahu ternyata dia di rumah itu tidak ada waktu belajar. Dia harus membantu orang tuanya sepulang sekolah, berjualan, atau harus ngomong adiknya gitu ya. Nah, ini harus ada komunikasi antara guru BK dengan guru mapel, ya. Terus guru mapel dengan orang tua, bagaimana perkembangan anak-anak di rumah, ya, sehingga setelah terdeteksi dari hasil home visit, Bapak Ibu bisa mencari solusi. Ya, kalau anak-anak tidak ada waktu belajar, bagaimana solusinya? Dipecahkan bersama antara guru BK, guru mapel, dan orang tua. Ini salah satu fungsi dari asesmen akademik dan non-akademik. Jadi guru tidak hanya mengajar, sekedar melepas kewajiban setelah itu selesai, tapi tidak memahami kondisi pedagogik setiap anak itu seperti apa yang terjadi pada peserta didik saya, kenapa nilainya selalu rendah, tidak hanya menyalahkan peserta didiknya, tapi dicari tahu dulu penyebabnya kira-kira apa. Sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan stylenya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini visual. Kalau contoh misalkan dari asesmen tadi hasilnya visual. Kalau anak visual itu gunakan materi, karena visual itu kan dia dengan melihat gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa menggunakan materi dengan gambar-gambar, diagram, peta gitu ya. Atau bisa juga menggunakan warna di highlight ya. Karena dia memang tipe gaya belajarnya dengan visual. Ya. Atau ajak anak untuk membaca buku yang ada ilustrasinya. Terus dengan menggunakan media-media video di YouTube. Ya, terus ajak dia untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar ya, karena memang dia di visual ya. Nah, untuk anak di auditori ya, ini ajak dia untuk berpartisipasi ya. Jadi ini dengan mendengarkan ya, dia lebih suka belajar dengan gaya mendengarkan. Jadi coba ajak untuk diskusi di kelas, ya, maupun di keluarganya biasakan untuk diskusi. Lalu anak-anak auditori ini biasanya membaca materi itu dengan keras gitu ya, membaca buku itu biasanya dengan suara yang keras. Biasanya dia bisa belajar dengan menggunakan musik, ya. Terus ajak ya, intinya kalau anak-anak auditori ini sering-sering diajak diskusi. Ya, secara verbal, bisa juga merekam pelajaran itu ya, terus diminta untuk mendengarkan sebelum dia tidur. Itu untuk anak-anak dengan auditori ya, mendengarkan. Lalu kalau untuk anak-anak yang kinestetik ya, jadi anak-anak kinestetik ini lebih suka dengan praktik, dengan gerakan gitu ya. Jadi jangan dipaksa dia untuk berjam-jam di kelas, itu dia nggak akan betah. Kalau anak-anak tipe kinestetik. Jadi bisa Bapak Ibu mengajak untuk sambil mengeksplorasi lingkungan. Ya, misalkan sambil bersepeda gitu ya. Gitu. Jadi langsung bereksplorasi dengan lingkungan, gunakan objek sesungguhnya. Ya, jadi ada objek yang sesungguhnya. Lalu biasanya anak kinestetik itu kadang suka ini ya Bapak Ibu ya, mengunyah permen karet gitu saat belajar gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa menggunakan warna terang itu ya untuk bacaan-bacaan tertentu, dan dia kalau misalkan senangnya dengan mendengarkan musik ya Bapak Ibu izinkan gitu, mungkin pakai headset gitu ya. Gitu. Selama itu tidak mengganggu teman-temannya yang lain ya. Jadi ini ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan asesmen non-diagnostik dengan gaya belajar, sudah diketahui gaya belajar anak itu apakah visual atau auditori atau kinestetik ya, ini salah satu caranya ya, strategi ya untuk belajar sesuai dengan style anak itu. Oke, nah Bapak Ibu, selanjutnya di kurikulum Merdeka
Kalau tadi sudah kita bahas ya peran MAPEL, peran BK ya. Nah, tadi saya juga menyampaikan bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi penjurusan. Yang ada adalah memilih mata pelajaran sesuai dengan minat anak. Ya. Jadi peran BK adalah memfasilitasi potensi peserta didik. Ya, jadi potensinya seperti apa sehingga nanti ketika dia memilih mata pelajaran itu dia sudah paham potensinya di mana sesuai dengan bakat minatnya. Ya, jadi dia tidak mengambil mata pelajaran itu hanya ikut-ikutan temannya, tapi dia benar-benar sudah memahami bakat saya itu di mana, minat saya di mana. Nah, ini guru BK diharapkan memfasilitasi potensi peserta didik tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu guru BK ya memiliki data awal ya dari nilai-nilai rapotnya. Terus Bapak Ibu punya tes-tes bakat minat, intelijensi ya. Lalu Bapak Ibu juga memahami kondisi lingkungan atau keluarga. Misalkan Bapak Ibu pada saat memberikan layanan studi lanjut bisa membagikan angket studi lanjut. Kira-kira kemana nanti dia setelah SMK, SMA, setelah SMP gitu ya. Apakah ada masalah? Nah, biasanya di sini keinginan dia dengan orang tua nggak sama. Ini Bapak Ibu harus memahami kondisi keluarga dan lingkungannya. Sehingga itu sudah diselesaikan ketika dia sebelum memilih mata pelajaran apa kira-kira yang pas gitu ya. Gitu. Terus mata pelajaran ini sesuai dengan profilnya ya. Terus Bapak Ibu juga perlu memberikan informasi pekerjaan ya, karir yang update sesuai perkembangan. Kira-kira nanti kalau ambil MAPEL ini peluang karirnya di mana? Kalau kamu ambil perguruan tinggi A, peluang karirnya seperti apa? Ada jurusan apa? Ya, jadi di situ ada informasi pendidikan lanjutan dan data kegiatan hasil belajar, data khusus pribadi peserta didik, lalu harapan orang tua seperti apa ini harus ada. Nah, ini yang disiapkan guru BK di dalam kurikulum Merdeka ya, karena memang di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan, yang ada adalah memilih pelajaran sesuai dengan yang diminati anak, dan itu dilakukan di kelas 12 di fase F ya. Karena kan ada fase A, B, C, D sampai F ya Bapak Ibu ya. Kalau SD itu fase A, B, C, kalau di SMP fase D, kalau SMA fase F. Nah, penjurusan itu ada di fase F, kelas 12. Kalau di kurikulum 2013 penjurusannya kan masih di kelas 1 ya, tuh Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya. Kurikulum Merdeka ini sudah dimuat di dalam Permendikbudristek nomor 4 tahun 2002, nomor 7, nomor 56 ya, dan sudah ada di Kepala BSKAP. Ya, keputusan Kepala BSKAP capaian pembelajaran pada ini ya, intinya di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada capaian pembelajaran. Kalau MAPEL kan ada capaian pembelajaran. Kalau di guru BK waktu itu memang ada fase perkembangan ada capaian layanan. Namun waktu itu sudah dihapus. Saya diundang oleh Puskur untuk menyusun ini Bapak Ibu ya, waktu itu menyusun capaian layanan, tapi karena BK capaian layanannya sudah ada di SKKPD, maka capaian layanannya yang mengacu pada SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ya, makanya capaian layanan waktu itu dihapus karena memang kita sebelum ada kurikulum Merdeka kita sudah punya SKKPD. Bapak Ibu masih ingat SKKPD ada di POP ya, Panduan Operasional Penyelenggaraan BK. Itu kan ada standar kompetensi kemandirian peserta didik, di SMP ada 10, di SMA ada 11. Nah, kita mengacu ke sana. Kalau guru MAPEL kan capaian pembelajarannya mengacu pada fase perkembangan anak, ada fase A sampai fase F. Kalau BK yang mengacu pada capaian layanannya mengacu pada SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ya, Bapak Ibu buka lagi ya di POP-nya. Nah, capaian layanan kita ya tetap mengacu ke sana. Dan ditambah lagi profil pelajar Pancasila ini diinsertkan dalam setiap
layanan BK ya. Nah, lalu untuk kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sebenarnya masih diizinkan untuk memilih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemilihan pertama jadi intinya memang masih ada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 karena memang masih ada pilihan gitu ya. Karena untuk melakukan kurikulum merdeka itu prosesnya memang sangat panjang. Ya, dimulai dari gurunya dulu dilatih lewat CGP, calon guru penggerak itu ya. CGP, pendidikan guru penggerak itu ya, kalau udah lulus ikut PGP, pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kalau sudah lulus itu sekolahnya juga ada pelatihan sekolah penggerak PSP. Ya, jadi sekolahnya dilatih bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada kesempatan untuk itu, ada ada IKM, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Bapak Ibu bisa belajar di PMM. Ya, jadi masih ada pilihan. Kalau sekolahnya masih belum siap, ya masih boleh pakai kurikulum 2013 secara penuh. Tapi ya sambil belajar tentang Purmer ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti ketinggalan kan gitu. Lalu pilihan kedua boleh pakai kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, kalau sudah siap baru pilihan ketiga kurikulum merdeka. Yaitu tadi karena prosesnya memang gurunya dulu dilatih lewat guru penggerak selama 6 bulan itu pun seleksinya Bapak Ibu ya ada yang lolos, ada yang tidak, kadang ada pendaftaran tapi wilayah Bapak Ibu belum ada gitu ya. Makanya sekarang ada namanya Balai Besar Guru Penggerak BPGP dan ada BGP ya Balai Guru Penggerak. Itu tugasnya menyelesaikan guru penggerak yang ada di sekolah itu gitu. Harapannya harus selesai di satu provinsi. Jadi di setiap provinsi akan ada BGP dan BPGP yang bertugas melatih guru-guru itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada kesempatan mengikuti guru penggerak, sekolah penggerak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ya, Bapak Ibu bisa install Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri lewat PMM ini, platform Merdeka Mengajar. Di situ ada materi-materi, ya, video inspirasi, bukti karya guru, ada kegiatan belajar mengajar, ya. Di situ ada lengkap, Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Dan Bapak Ibu bisa mengundang atau studi banding ke sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, jadi waktu itu juga ada pelatihan implementasi kurikulum mandiri IKM ya. Waktu itu saya melatih guru-guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk menjadi istilahnya menyampaikan ya berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah yang ada di sekitarnya. Ya. Saya juga termasuk fasilitator guru penggerak yang angkatan 4 dan besok angkatan 7 ini belum ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di platform Merdeka Mengajar ini ada modul-modul ini ya Bapak Ibu ya. Ini websitenya nanti Bapak Ibu boleh diklik, nanti saya share ya materinya ya. Ini tentang profil pelajar Pancasila ya. Yang mana di kurikulum Merdeka Bapak Ibu diminta untuk mengisapkan ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Nah, kalau dulu di K13 kan ada pendidikan karakter ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang dikembangkan lagi menjadi profil pelajar Pancasila yang mana itu memang dikembangkan dari Ki Hajar Dewantara ya lewat olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mengisipkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, lewat pembiasaan beribadah, menghormati yang berbeda agama, di sekolah ada musola, ada untuk gereja juga gitu ya, saling menghormati. Nah, ini kan bagian dari profil pelajar Pancasila. Lalu lewat pramuka ini menanamkan kemandirian, kreatif, gotong royong, mencintai dan menghormati budaya misalkan lewat ekstrakurikuler, tari-tarian, wayang, bela diri, itu kan bagiannya. Terus lewat pembiasaan belajar mandiri, upacara bendera, dan
Banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan lain yang bisa Bapak Ibu lakukan. Itu ya. Jadi apa namanya, ini pembagian alokasi waktunya Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka seperti apa, di sini ada ya. Terus juga di ini ya, profil pelajar Pancasila ini kan Bapak Ibu diminta untuk mengambil salah satu dua tema ya. Apakah mau mengambil tentang kearifan lokal, rekayasa teknologi kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raganya atau suara demokrasi. Ini adalah tema-tema proyek yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi setiap satu sekolah mengambil 2 tema dan menjadikan itu proyek di sekolah. Jadi berangkat dari tema yang ada, lalu di sekolah itu dibentuk tim fasilitator proyek yang mengembangkan topik sesuai dengan spesifik yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi ini ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana student center di dalam kurikulum Merdeka, bagaimana peran guru BK dan guru mapel ya yang ada di sekolah ya. Ini materinya ada 100 slide lebih, nanti saya share, bisa Bapak Ibu baca-baca secara mandiri ya. Dan untuk bagaimana nanti RPL-nya, RPP-nya ya, kalau di Mapel kan sudah tidak ada RPP yang ada modul ajar. Apakah BK juga harus modul ajar? Nah, besok akan kita bahas semuanya. Saat ini kita sampai di student center dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di student center ini, kalau guru BK sebelum Kurmer sudah melaksanakan layanan student center dari dulu ya, karena memang kita melakukan need assessment, tahu kebutuhan anak itu seperti apa, sehingga di dalam student center itu harapannya kan guru itu tidak menyamaratakan anak gitu loh. Setiap anak itu punya kompetensi yang berbeda, punya kemampuan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Jadi guru itu tidak menyamaratakan. Guru itu paham kekurangan setiap anak, kelebihan setiap anak gitu. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebenarnya waktunya hanya sampai 2:30 ya Pak ya. Ini tadi saya terlalu lama menjelaskan. Monggo ini masih ada waktu, kita gunakan untuk tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eni atas materinya, luar biasa sekali. Semakin terang benderang ya. Bapak Ibu, masuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Eni. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya cukup raise hand ya, sambil dinyalakan video. Nanti kita akan bantu menyalakan voice-nya dari sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh ditulis di chat kalau misalkan kesulitan untuk raise hand ya. Silakan. Bu Anis Yuliati nih Pak. Sudah resen ya? Bu Anis Yulianti, silakan dinyalakan itu Bu. Kameranya sudah nggih? Sudah, monggo Bu Anis. Hatin, silakan Bu. Ketemu lagi Bu Anis, Masya Allah. Tapi belum ada suaranya. Coba headset-nya dilepas Bu. Mungkin headset-nya yang bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya Bu Eni. Mohon maaf ini saya kurang jelas suaranya. Sangat jelas Bu, silakan. Ya, sudah jelas ini, Bu, monggo. Singkat padat ya Pak Fandi ya. Perkenalan dulu Bu. Ibu dari SMK mana? Daerah mana Bu? Monggo. Dari SMP Negeri 2 Kudo. Jombang Pak Fandi, Jawa Timur. Oh ya, satu provinsi kita Bu. Pertanyaan saya tadi Bu Eni menjelaskan terkait anak-anak yang berbagai macam critical and kreatif anak-anak ya.
Nah, terus yang ingin saya tanyakan, anak-anak sekarang itu kan karena canggihnya alat-alat untuk apa? Sama HP itu loh Pak Fandi. Ya kan, anak sudah malas membaca. Oke, Terus teknologi. anak maunya siap saji begitu. Lah, terus bagaimana itu caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang sering kali menggambar barang-barang terlarang begitu. Ini tidak terjadi hanya satu anak, tidak, beberapa anak, karena di kami itu anak-anak kan habis hitan gitu ya, itu yang digambar ya hasilnya dari hitan itu digambar di tembok, kadang di tangan lengan temannya. Nah itu anak sudah diberi tahu bahwasanya menggambar di sembarang tempat itu tidak boleh, tapi anak-anak masih melakukan itu. Terus yang terakhir, anak-anak biasa seringkali menggunakan HP. Nah, di HP itu biasanya dibuka gambar-gambar porno juga. Katanya di rumah belajar, tapi faktanya kami cek HP anak-anak yang seringkali di kamar itu ya ternyata setiap kali itu buka seperti itu. Terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Anis Zulaihatin. Monggo Bu Eni untuk ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Anis. Alhamdulillah ini ketemu lagi ya. Saya sampai hafal Pak, karena beliau itu setiap ada pelatihan itu pasti ada Bu Anis. Iya. Semangatnya luar biasa Bu. Dan ternyata dari Jombang ya, tetanggaan dengan Kediri. Dan luar biasa pertanyaannya Bu Anis terkait dengan pemanfaatan teknologi ini ya. Memang betul sekali Bu ya, anak-anak itu sekarang sudah canggih, bahkan gurunya saja kadang kalah gitu ya. Nah ini makanya Bapak Ibu diharapkan ya kita itu selalu meningkatkan literasi digital ya, jangan sampai kita kalah dengan anak malah kita yang diakali sama anak-anak gitu ya. Itu jadi apa ya, ini memang perlu perhatian khusus. Di satu sisi memang kita dituntut untuk melek teknologi ya, terkait dengan apa tadi itu ya, critical thinking and creativity ya, berpikir kritis dan kreatif. Anak-anak diminta untuk melakukan tadi misalkan coba browsing di internet gitu ya, ternyata dia yang di browsing malah bukan tentang materi yang dibahas, tapi ternyata gambar-gambar yang tidak gitu ya. Nah ini seringkali terjadi, makanya di sini juga perlu perhatian gitu ya, tidak hanya guru, orang tua juga. Sebenarnya yang salah bukan HP-nya ya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi. Kan gitu. Nah, di rumah juga orang tua perlu membatasi, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, ya, masih usia sekolah, itu perlu dibatasi penggunaannya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu misalkan anak-anak itu difasilitasi laptop, wifi on, HP on, tapi itu ditaruh di kamar misalkan. Anak-anak bisa mengakses dengan bebas apapun. Ya, dikunci kamarnya. Nah, usahakan Bapak Ibu kalau memfasilitasi anak boleh ya, tapi coba di ruang tamu gitu ya. Mereka mengakses HP juga di ruang tamu sama-sama dengan orang tuanya gitu ya, bareng-bareng ya, sehingga kita bisa mengawasi apa sih yang sedang didownload anak-anak itu. Jangan difasilitasi terus dilepas, mereka bebas browsing apapun gitu ya. Jadi ini perlu kesepakatan antara orang tua dengan anak. Kalau nggak dibelikan HP dia marah, pasti itu ya. Nah, boleh ya kita belikan HP. Tapi ya kalau Bapak Ibu tega sih sebenarnya jangan dibelikan kalau itu belum lulus ya, karena memang lebih banyak mudorotnya gitu ya. Kalau tega sebelum lulus SMA baru diberikan, ada ya teman saya yang seperti itu, memang benar-benar mendidik gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak tega, ya buatlah kesepakatan. Oke, Mama atau Ayah mau membelikan kamu HP, tapi boleh digunakan dalam waktu-waktu tertentu saja. Ketika ada tugas boleh, tapi dilakukan bareng-bareng di luar keluarga, ya. Atau ketika
hari-hari tertentu aja pada saat kamu libur kamu boleh membuka HP. Jadi ada kesepakatan itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita tega Bapak Ibu ya, itu bisa kok dilakukan. Tapi kan kadang kita sendiri yang nggak tega. Apalagi yang anak-anak kecil ya, kalau dikasih HP kan anteng, orang tua bisa kerja macam-macam. Padahal itu dampaknya kan luar biasa buat anak. Ada Bapak Ibu waktu pelatihan cerita anaknya tidak bisa ngomong sampai umur 6 tahun. Ternyata setelah diselidiki apa Bapak Ibu, dia itu di rumah dengan pembantunya, ya mohon maaf ya, dengan pembantunya. Terus kalau orang tuanya nggak ada, diajak pulang ke rumah pembantunya, kebetulan dekat. Dan di sana pembantunya itu kan pekerjaannya udah selesai ya, dia pulang mengerjakan pekerjaan rumahnya ya, itu jahit, terus apalagi ya pekerjaan lain lah. Nah, anak itu dikasih HP Bapak Ibu dalam waktu seharian mulai dari pagi sampai sore setiap hari seperti itu. Dia anteng dan pembantunya bisa kerja macam-macam, bisa mengerjakan ini. Nah, tapi dampaknya ke anak ini, dia kan akhirnya diem, hanya main dengan HP sampai dia mengalami lambat dalam berkomunikasi, ya. Apa Bapak Ibu istilahnya saya lupa ya, ada istilahnya lambat dalam berkomunikasi itu ya. Itu ya karena dia tidak ada stimulus, tidak pernah diajak komunikasi, hanya dengan HP saja. Tapi dia memang HP canggih Bapak Ibu. Anak TK, anak kelas 1 SD sudah bisa berbagai macam aplikasi itu dia sudah bisa. Kelebihannya memang itu, tapi di satu sisi untuk ngomong saja dia masih belum bisa. Gitu ya. Nah, itu karena apa ya? Karena ternyata setelah diselidiki itu tadi faktor penyebabnya kan dibawa ke psikolog ya, salah satunya adalah HP itu tadi. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ya itu sebenarnya HP itu nggak salah, yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya itu harus bijak gitu ya. Kalau dulu kan di SMP memang di sekolah biasanya belum boleh bawa HP ya Bapak Ibu ya, kecuali mungkin ada tugas yang memang harus browsing lewat internet ya. Syukur-syukur kalau sekolahnya itu sudah memfasilitasi komputer sehingga anak-anak tidak perlu membawa HP gitu ya. Jadi ini bisa diatur ya dengan kebijakan dari sekolahnya gitu ya. Gitu ya, termasuk tadi yang disampaikan Bu Anis, anak-anak yang coret-coret ya. Nah, itu kan perlu ketegasan juga, perlu ketegasan ya. Jadi semuanya ini terkait dengan teknologi, terkait dengan gambar-gambar porno itu Bapak Ibu ya. Karena memang apa ya, sekarang anak-anak itu kadang mau browsing tentang sumber belajar, tapi kita belum buka itu di laptop, di HP itu sudah ada gambar yang macam-macam gitu Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga diberikan pengetahuan ke anak sejak dini gitu ya. Itu tentang apa? Sex education itu juga penting ya. Jadi di Indonesia itu kalau membahas sex education itu kadang dianggap hal yang tabu ya. Padahal kalau kita bahas sex education itu tidak hanya hubungan jenis kelamin ya antara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana si anak ini ya, kalau ada gambar-gambar seperti itu kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau anak-anak sudah remaja menstruasi ya, bagaimana, apa yang harus dilakukan ya. Kadang anak-anak menstruasi itu belum tahu ya. Ada Bapak Ibu anak SMP itu bertanya ke saya dulu guru BK ya, Bu, hubungan seks satu kali itu bisa hamil atau tidak? Nah ini kan perlu apa Bapak Ibu, di satu sisi saya juga kaget, di satu sisi dia memang bertanya ke orang yang benar. Coba kalau dia nggak bertanya ke orang yang benar karena takut ya, mau tanya orang tua karena dianggap hal yang tabu itu tadi, mau tanya orang tua takut, ya tanya ke gurunya juga takut, guru BK-nya galak gitu misalkan ya. Nah kalau misalkan masih mau bertanya ke guru BK berarti ya masih tertolong. Takutnya dia tanya ke orang yang salah terus salah informasi. Nah itu yang khawatir gitu. Makanya perlu Bapak Ibu sex education ke anak itu sangat-sangat penting. Ya jadi sex education itu tidak hanya hubungan kelamin ya, hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, tapi luas sekali, termasuk itu tadi, kalau ada gambar porno itu bagaimana cara menyikapinya, gambar-gambar porno bahayanya, dampak seks bebas itu seperti apa, karena masih mengarah ke sana Bapak Ibu. Kalau melakukan seks bebas bisa menimbulkan penyakit kelamin,
yang itu bisa mematikan, sangat berbahaya kan, berbagai macam jenis kelamin ya. Guru BK bisa memberikan layanan informasi, mengundang dari pihak kesehatan ya, itu bisa. Jadi intinya bijak dalam menggunakan teknologi, perlu perhatian Bu dari semua pihak ya, guru mapel, guru kelas, orang tua terutama di rumah ya. Jadi itu bijak dalam menggunakan teknologi. Bagaimana Bu Anis, mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima. Ya Bu, iya terima kasih Bu Edi ya. Iya. Akan saya amalkan ke anak-anak. Semoga bisa menyampaikan. Luar biasa. Tetap Terus alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Anis. Tetap semangat, sehat selalu. Ada yang resen lagi ya Pak Fandi ya, Bu Nurwati ya? Ya, ada satu lagi, Bu. Iya. Silakan Bu Ibu Nurwati. Ya, ini Bu Nurwati ini Baik. kita juga sering ketemu kayaknya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Fandi. Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya 4 kali ya di dunia maya ini nih, di virtual. Iya, Bu Nur. Kemarin terakhir di Manyu Asin ya, Bu. Iya. Insya Allah sih kalau saya ikut terus Bu di MGBK Kabupaten saya yang menyelenggarakan pasti insya Allah saya ikut. Ibu mohon izin bertanya terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan tadi format tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nih, saya mohon izin, saya dari SMK Anak Bangsa Rajek dari Kabupaten Banten. Apabila sekolah saya mengambil misalnya temanya rekayasa dan teknologi, terus dengan kewirausahaan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara guru BK dalam menerapkan kewirausahaan di saat bimbingan klasikal? Karena yang saya lihat sih anak-anak sekarang itu kan memang lebih tertarik kepada model pembelajaran PJBL ya Bu. Yang saya lihat sih gitu ya, jadi mereka lebih asik aja, lebih semangat gitu. Nah, bagaimana Ibu guru BK? Karena itu kan memang ada guru mapel ya, PKK. Namun kan bagaimana kontribusi kami, maksudnya saya guru BK dalam menerapkan kewirausahaan di saat di klasikal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Izin Pak Fandi ya, saya langsung jawab. Ya, monggo langsung saja Bu ini. Karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih Bu Nurwati. Alhamdulillah ketemu lagi. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi memang betul Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kan kita terutama sekolahnya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu kan mengambil 2 tema. Nah, kebetulan Bu Nurwati ini mengambil tema salah satunya adalah kewirausahaan. Nah, bagaimana peran BK di dalam tema profil pelajar Pancasila tersebut ya, di dalam kewirausahaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di sekolah itu memang sudah ada tim ya, tim untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Nah, kadang guru BK itu bingung, Bu, gimana nanti perannya BK ya? Kalau BK diminta membantu bagaimana? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Cuman bedanya kalau guru BK dengan guru mapel, seperti yang saya sampaikan tadi ya, guru mapel itu masuk kelas ya, itu karena sudah ada modul ajarnya, sudah ada modul yang harus diselesaikan. Sedangkan guru BK masuk kelas itu karena hasil need assessment yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kira-kira dari hasil need assessment-nya itu ada nggak sih permasalahan tentang kewirausahaan ini gitu, Bu Nur ya. Misalkan dari hasil need assessment itu kan tidak hanya Bapak Ibu menyebarkan angket ya. Jadi need assessment itu ada tes, ada non-tes kan gitu. Kalau yang menyebarkan angket ya, non-tesnya Bapak Ibu bisa alat ungkap masalah, DCM, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan instrumen sendiri, dikembangkan sendiri itu bisa. Misalkan Bapak Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman anak tentang kewirausahaan. Ini kan kaitannya dengan karir. Ya kan, dengan karir, terus dengan studi lanjut nanti apakah dia nanti itu ingin berwirausaha atau menjadi pegawai, kira-kira nanti dia itu ambil mata pelajaran apa kalau dia Ibu di SMK ya. Kalau SMK berarti di perguruan tinggi negeri. Kira-kira dia itu kalau misalkan ingin berwirausaha nanti
saya cocoknya itu ambil jurusan apa di kampus apa, ya. Jadi intinya Bapak Ibu need assessment dulu. Need assessment itu bisa angket, bisa observasi, bisa wawancara. Observasi Bapak Ibu lihat di sekitar, ya, dengan mengamati saja bisa, ya. Anak-anak ini saat ini di kewirausahaan itu seperti apa, gitu ya. Boleh diskusi dengan guru mapelnya, Bu, di kelas ada masalah nggak dengan anak-anak. Jadi asesmen itu tidak hanya membagikan angket, tapi Bapak Ibu bisa juga dengan observasi. Terus kalau Bapak Ibu selain angket, tes, non-tes, alat ungkap masalah, DCM, dan lain-lain, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan instrumen tes sendiri sebenarnya. Misalkan Bapak Ibu ingin tahu tentang bagaimana pengetahuan anak-anak tentang kewirausahaan gitu. Bapak Ibu kan bisa membagikan angket, cari teori-teori tentang kewirausahaan, ya, dikembangkan menjadi instrumen pertanyaan, dibagikan ke anak-anak, dianalisis. Bapak Ibu tahu bagaimana tingkat pemahaman anak itu tentang kewirausahaan. Atau tadi bisa berdiskusi dengan guru mapel. Tapi kalau BK lebih diarahkan ke karir itu tadi, Bu, ya, kewirausahaannya, ya, ke karir. Misalkan dari hasil need assessment Bapak Ibu, ya, ternyata anak-anak ini setelah lulus SMK kebanyakan, ya, apakah mau berwirausaha atau menjadi pegawai. Nah, itu kan bagian dari yang bisa dilakukan oleh guru BK, Bu Nur. Ya, intinya yang Bapak Ibu lakukan kalau misalkan itu mendukung proyek sekolah tentang kewirausahaan, Bapak Ibu harus melakukan need assessment dulu, tahu kebutuhan anak tentang kewirausahaan. Nah, ini dikaitkan dengan karir. Karir itu kan tidak hanya pekerjaan, tapi bisa juga dengan studi lanjut. Kira-kira nanti setelah lulus anak-anak ini mau jadi apa, ya, mau kuliah di mana, ada masalah nggak dengan orang tuanya. Nah, itu kan bagian dari karir anak yang itu masuk di kewirausahaan itu. Ya, jadi prosesnya memang panjang sekali, Bu Nur, ya. Gimana, Bu Nur, kira-kira bisa nggak dipahami ya? Jadi kalau BK nanti lebih mengarah ke karir, ya. Kewirausahaan itu lebih ke pengembangan karir anak, kira-kira nanti dia studi lanjutnya kemana, gitu ya. Terus kira-kira minat karirnya apa? Kalau dia ingin menjadi wirausaha, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan karir day, ya, mengundang alumni-alumni yang sudah sukses. Misalkan ada yang sudah sukses jadi pengusaha. Nah, itu kan bagian dari proyek dengan karir day, mendatangkan alumni yang sudah sukses jadi pengusaha, biar anak-anak ini termotivasi. Saat ini kan kadang itu yang dibanggakan itu kan PNS saja gitu ya. Padahal kalau sukses jadi pengusaha itu penghasilan melebihi pengusaha, melebihi yang PNS. Nah, itu harus dimunculkan di anak-anak. Bagaimana sih berwirausaha itu mendatangkan alumni yang sudah sukses itu tadi, sehingga anak-anak punya gambaran karir. Kadang anak itu sudah kuliah masih bingung, saya tuh mau jadi apa, ya. Nah, dengan Bapak Ibu mengundang alumni yang sudah sukses, mereka punya gambaran, oh enak ya ternyata jadi pengusaha, dia bisa tahu ya penghasilannya itu berapa, kalau mau jadi pengusaha itu syaratnya apa saja, saya harus studi di mana. Nah, kan akhirnya dia bisa secara langsung bertanya, mendapatkan informasi secara langsung. Jadi itu yang disebut itu tadi Bapak Ibu ya, student center, ya, berpusat pada peserta didik, tidak hanya guru menjelaskan, tapi bisa dengan mendatangkan alumni sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman secara langsung, experiential learning-nya ada di situ. Begitu, Bu Nur. Mudah-mudahan jawaban saya nggak tambah membingungkan. Gimana, Bu? Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya, atas arahannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Pandi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Nurwati dari SMK Abang Rajek. Di sesi selanjutnya ditutup atau bagaimana, Bu Eni? Waktunya sudah jam 3 sore. J, monggo, boleh kalau misal sudah tidak ada pertanyaan ya, sepertinya di chat juga nggak ada, sebenarnya sudah ini ya, ada yang sudah masuk sholat asar ya di Papua daerah ya, monggo kalau gitu. Ya. Baik Bapak Ibu peserta semuanya, berhubung waktu kita juga sudah selesai,
Alhamdulillah di akhir acara Zoom yang pertama hari ini sudah selesai. Harapannya untuk besok Bapak Ibu peserta tetap bisa hadir semua di Zoom. Ya. Sebelum acara kami tutup, mohon dengan sangat kamera dinyalakan Bapak Ibu, kita dokumentasi dulu karena buat laporan juga ke dinas. Monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya semuanya. Monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan semuanya. Monggo yang belum bisa dinyalakan kameranya. Kita ada waktu sekitar 5 menit untuk dokumentasi. Baik. Nah, ini udah langsung saya screenshot Bapak Ibu. Silakan senyum, foto cantiknya, gantengnya. Ada 4 slide ya Pak ya? Ada 4 slide, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk acara dokumentasi alhamdulillah sudah selesai. Untuk acara Zoom kita nanti habis ini akan kita share absensi khusus Zoom hari pertama. Jadi hari ini bukan berarti acara kita selesai semuanya Bapak Ibu, masih ada kegiatan lain yaitu adalah belajar mandiri. Saya tekankan lagi adalah belajar mandiri, bukan tugas mandiri. Nanti materi akan kita share di grup WA peserta. Monggo Bapak Ibu bisa dipelajari dengan baik. Ada 2 insya Allah hari ini materi sampai sekitar jam 9 malam. Belajar mandiri sendiri Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu, kami dari panitia dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan dari teknis, jaringan, ataupun pelayanan yang kurang tepat, kurang nyaman, atau kurang memuaskan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan virtual dan besok pagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia dan salam keluarga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengen sekali.